Kau tempatku berlindung, hanya Kau dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Ku tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Berjumpa kembali dalam Voice of Hope. Kali ini tema terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1-7. Setiap orang pernah mengalami masa gelap dalam hidupnya. Ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, sakit penyakit, kehilangan orang yang dikasih, konflik keluarga, atau masa depan yang tidak pasti. Dalam keadaan seperti itu sering kali kita bertanya, apakah Tuhan masih melihat saya? Bangsa Israel juga pernah mengalami masa yang sangat gelap. Mereka hidup di bawah ancaman musuh, mengalami penderitaan, ketakutan, dan kehilangan harapan. Namun di tengah keadaan itu, Tuhan memberikan sebuah janji yang luar biasa. Terang akan datang. Yesaya menubuatkan kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus, sang terang dunia. Terang Tuhan datang di tengah kegelapan. Ayat 1-2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Perhatikan bahwa Tuhan tidak menunggu keadaan menjadi baik terlebih dahulu. Justru ketika umat berada dalam kegelapan, Tuhan menghadirkan terangnya. Kegelapan dapat berbentuk dosa, ketakutan, kegagalan, kehilangan rasa putus asa, kebingungan akan masa depan. Terang Tuhan bukan sekedar membuat kita merasa lebih baik, tetapi mengubah arah hidup kita. Ketika listrik padam pada malam hari, satu lilin kecil saja sudah mampu mengubah suasana. Lilin itu tidak menghilangkan seluruh malam, tetapi cukup memberi arah agar kita tidak tersandung. Demikian pula Yesus hadir, dunia mungkin masih penuh persoalan, tetapi terang Kristus memberi pengharapan dan arah hidup. Jangan menunggu semua masalah selesai baru datang kepada Tuhan. Datanglah kepadanya sekarang, sebab terangnya sanggup menerangi langkah kita. Terang Tuhan membawa sukacita dan kemerdekaan pada ayat 3-5. Yesaya menggambarkan sukacita seperti panen yang melimpah, tentara yang menang perang. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang mematahkan kuk penindasan. Dalam hidup kita ada banyak kuk, seperti beban dosa, rasa bersalah, kepahitan, kecanduan, tekanan hidup, ketakutan akan masa depan. Manusia sering mencoba melepaskan diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi hanya Kristus yang mampu mematahkan kuk tersebut. Seekor burung yang berada di dalam sangkar emas tetap tidak bebas. Sangkar itu mungkin indah, tetapi tetap mengikat. Banyak orang terlihat berhasil, tetapi sebenarnya hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan perbudakan dosa. Yesus datang bukan hanya memberi kenyamanan, tetapi memberikan kemerdekaan sejati. Terang itu adalah seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus pada ayat 6. Ayat ini adalah salah satu nubuat Mesias yang paling terkenal. Seorang anak telah lahir untuk kita. Anak itu disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kristus memberikan damai yang tetap ada bahkan di tengah badai kehidupan. Damai bukan berarti tidak ada masalah. Damai berarti Tuhan hadir bersama kita di dalam masalah. Kerajaannya tidak pernah berakhir pada ayat ke-7. Kerajaan dunia mungkin silih berganti. Pemimpin datang, keadaan ekonomi berubah, kesehatan menurun, tetapi pemerintahan Kristus kekal untuk selama-lamanya. Inilah alasan mengapa orang percaya tetap memiliki pengharapan. Pengharapan kita bukan bergantung pada keadaan dunia, tetapi pada Raja yang tidak pernah berubah. Seorang anak kecil berada di dalam kapal yang diterjang badai besar. Semua penumpang panik, tetapi anak itu tetap tenang. Ketika ditanya mengapa ia tidak takut, ia menjawab, ayah saya adalah kapten kapal ini. Begitu juga orang percaya. Kita memang menghadapi badai kehidupan, namun kita tetap memiliki damai karena
Bapa kita memegang kendali atas hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.